Cek time. Hai adik-adik semuanya, bertemu lagi dengan Kakak Phoebe. Kita bersama-sama beribadah di acara Go Kids. Adik-adik semuanya pasti hari ini udah gak sabar ya untuk memuji Tuhan. Udah gak sabar nyanyi pasti ya. Udah gak sabar mendengarkan firman Tuhan. Apalagi bersama-sama kita menari-nari memuji Tuhan. Oke, kakak juga gak sabar. Karena itu kita langsung aja memulai ibadah Go Kids kita hari ini ya. Mari kita berdoa. Jangan lupa lipat tangannya dan tutup matanya. Bapa di surga, terima kasih kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan seminggu ini kami boleh bertemu kembali di acara ibadah Go Kids hari ini. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami, sehingga hari ini pun kami masih boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan tolong kami biar hati pikiran kami terus fokus kepada Tuhan dan kami boleh belajar hal-hal baru melalui pembelajaran Alkitab hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji-muji nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik semuanya, ayo semuanya berdiri, jangan malas-malasan. Kita akan bernyanyi dan menari bersama-sama memuji Tuhan. Berteman lagi dengan mereka. Apakah kamu yakin kamu tidak mau berteman lagi dengan mereka? Ya, aku yakin sekali. Aku pikir cerita ini untukmu. Cerita ini tentang sekelompok sahabat yang saling mengasihi satu sama lain apapun yang terjadi. Oh, aku senang sekali mendengar ceritanya. Ceritakan padaku. Aku senang sekali mau menceritakannya padamu. Anak-anak, apakah kalian mau mendengarkannya juga? Mari kita kembali pada zamannya Yesus. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Yesus ada di kota. Yesus ada di kota. Banyak orang cepat-cepat pergi ke rumah di mana Yesus menyembuhkan dan mengajar. Banyak sekali orang yang datang. Tidak ada tempat lagi di dalam rumah, bahkan di halaman rumah juga. Ada banyak orang di dalam rumah yang bersama dengan Yesus. Orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang biasa, dan banyak sekali orang yang sakit.
Ada seseorang yang sakit parah di kota itu, dan dia sangat ingin bertemu dengan Yesus. Tetapi dia ada masalah. Dia lumpuh. Dia tidak dapat bergerak. Yang bisa dia lakukan hanyalah berbaring di tempat tidurnya dan berpikir betapa sakitnya dia. Dia hanya tahu bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Tetapi dia punya 4 sahabat yang sangat baik, yang akan dengan senang hati membawanya pada Yesus. Setiap orang memegang ujung-ujung tempat tidurnya dan mereka berangkat. Tetapi ketika mereka menemukan rumah di mana Yesus menyembuhkan, mereka tidak dapat membawanya pada Yesus. Di mana-mana ada orang, tidak ada yang membiarkan mereka melewati kerumunan itu. Orang yang sakit itu sangat khawatir kalau dia tidak bisa melihat Yesus. Apa yang bisa dia lakukan bersama dengan keempat sahabatnya? Harus ada satu cara untuk melewati kerumunan itu. Sahabat-sahabatnya membawanya ke atap rumah. Mereka melubangi atap itu. Lubang yang cukup besar untuk sahabat mereka yang sakit dan cukup untuk tempat tidurnya juga. Kemudian dengan tali, mereka menurunkan orang yang sakit itu dengan tempat tidurnya. Turun, turun. Mereka menurunkannya tepat di depan Yesus. Yesus melihatnya dengan ramah. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosamu sudah diampuni." Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak senang dengan hal itu. Mereka menolak untuk menolong orang itu karena dia orang berdosa. Mereka berpikir di dalam hatinya, Mengapa orang ini berkata seperti itu? Bagaimana mungkin Yesus bisa mengampuni dosa? Hanya Tuhan yang bisa mengampuni dosa. Pada saat itu juga, Yesus tahu apa yang dipikirkan oleh para ahli Taurat itu. Yesus menjawab mereka, Mengapa kamu berpikir seperti itu? Banyak orang perlu ditolong. Mana yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni? Atau mengatakan kamu sudah sembuh? Kamu segera akan tahu bahwa di dunia ini, aku berkuasa untuk mengampuni dosa. Kemudian Yesus berbalik pada orang lumpuh itu dan berkata, Bangunlah, bawalah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Tiba-tiba orang itu bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Dia sudah sembuh total. Dia bangun, menggulung tempat tidurnya, membawanya keluar ruangan dan segera pulang. Kali ini, kerumunan orang itu memberinya jalan. Semua orang heran dan memuji Tuhan. Mereka berkata, Kita belum pernah melihat hal yang seperti ini terjadi. Keempat sahabatnya sangat gembira karena mereka sudah membawa sahabat mereka pada Yesus. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ingin membawa teman kalian pada Yesus? Ketika 4 orang sahabat itu menolong sahabatnya yang lumpuh, mereka menunjukkan kasih mereka. Mereka tidak pernah ragu ketika membawanya. Kasih untuk mengasihi sahabat mereka itu berasal dari Tuhan. Tuhan mengatakan pada kita bahwa kalau kita saling mengasihi, kita adalah pengikut-Nya. Tuhan mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya pada kita dengan memberikan anak-Nya, Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di salib, dikuburkan, bangkit lagi di hari yang ketiga, dan berjanji bahwa semua orang yang percaya padanya akan bersama dengannya suatu hari nanti. Kalau kalian belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kalian, sekaranglah waktunya. Bukalah hati kalian dan terimalah pemberian keselamatan itu.
biarkan Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kalian. Aku senang sekali mendengar ceritanya. Semua itu membuat aku sadar bahwa aku harus mengasihi semua teman-temanku apapun yang terjadi. Ya Rachel, kita harus mengasihi mereka karena kasih kita berasal dari Tuhan. Terima kasih banyak Hani. Aku akan kembali kepada mereka dan minta maaf untuk semua sudah saya katakan kepada mereka. Sampai nanti. Sama-sama Rachel. Sampai nanti dan jaga dirimu. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi ya, 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Adik-adik, tahu nggak? Kakak itu yakin sekali loh kalau Tuhan itu bangga sekali dengan kalian adik-adik yang sangat pinter-pinter ini. Karena itu jangan lupa untuk menghafalkan ayat hafalannya hari ini ya. Dan jangan lupa juga untuk mengirimkan video ke tim Go Kids dan kakak tunggu video kalian. Nah, mengenai cerita Alkitab yang sudah kita dengarkan tadi, menurut kalian apa ya kesimpulan dan pelajaran yang dapat kita ambil? Buat adik-adik yang sudah dengan tekun dan juga dengan tertib mendengarkan dengan seksama dari awal sampai akhir, kakak berikan bintang kepada kalian melalui virtual hari ini. Dan kakak sangat senang sekali kalian boleh mengambil pelajaran baru hari ini melalui cerita Alkitab. Jangan lupa ya, bagikan apa yang kalian pelajari hari ini kepada teman-teman kalian supaya kita tetap terus bisa mengabarkan Injil kepada saudara-saudara kita. Adik-adik sekalian, ayo kita tutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami tahu bahwa saat kami mengasihi, kami belajar itu dari Kristus. Kami belajar dari kasih Tuhan yang sungguh besar kepada kami. Tolong mampukan kami untuk mengasihi teman-teman kami, keluarga kami, bahkan musuh kami, supaya kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Sekarang kami mau berpisah satu dengan yang lain. Tuhan tetap sertai hari-hari kami, sehingga kami masih boleh bertemu lagi di acara Go Kids selanjutnya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kakak sedikit sedih hari ini karena harus berpisah dengan kalian. Tapi kakak tunggu ya, minggu depan kita akan bertemu lagi. Sampai jumpa.